Bapak Ibu, selamat bergabung dengan channel tutorial murahsoft.com. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk update video berikutnya. Sebelum mulai, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pantas dan tolong di-skip kalau tidak berkenan. Video ini hanya ditujukan untuk customer yang telah menggunakan program Murahsoft dan ingin belajar lebih lanjut menggunakannya. Topik kali ini kita akan membuat price brand untuk produk elektrik dan input data pelanggan. Masuk ke menu master, pelanggan, harga jual. Di atas ini adalah data yang sudah kita input ya, Bapak Ibu. Kita coba tambahin harga baru, klik. Nah, harganya adalah nama harga dulu yang kita bikin. Contohnya server atau grosir. Grosir, kita klik simpan. Nah, Bapak Ibu udah masuk ya nama price brand-nya, harga jualnya. Kita klik. Nah, dia akan muncul untuk input produknya. Nah, ini tabelnya itu masih dalam keadaan kosong, jadi tidak ada baris. Untuk menambah baris baru, kita klik ke area kosong ini, klik. Nah, tinggal pilih produk yang sudah disetting untuk elektrik ya. Pilih. Jadi, untuk produk elektrik adalah produk seperti Mobo, ya, Dompul, ya. Kita set ke elektrik. Jadi, itu yang di top up punya. Jadi, kita masukin harga jualnya misalnya 1. Diskonnya kalau ada isi, kita contohin 1,5%. Ya. Kita simpan. Nah, Bapak Ibu perhatiin lagi, kita mau cek apa yang kita sudah input udah benar apa belum. Kita ke grosir. Nah, ini udah ada ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya mau tambah baris lagi, tinggal pakai anak panah ke bawah, klik ke sini, anak panah ke bawah, dia akan tambah produk lagi, akan tambah baris lagi, dan Bapak Ibu bisa tambahin produk berikutnya. Ya, kalau mau hapus, berarti Bapak Ibu tinggal klik ini, hapus baris, ya. Ingat-ingat di sini, kalau di bawah adalah hapus baris, kalau di atas adalah hapus satu transaksi ini. Jadi harga grosir akan dihapus semua. Ya. Oke. Nah, ini sekarang kita udah bikin harga jual. Nah, terus kalau mau pakai harga jual kita harus aktifkan. Nih contoh kita klik ini ya, aktif. Nah, itu otomatis sudah simpan. Jadi harga kita ada 2. Jadi kalau harga misalnya sudah tidak dipakai lagi, kita tidak hapus harganya ya Bapak Ibu. Kita hanya tinggal hilangin centangan aktifnya. Maka harga itu sudah tidak berlaku. Ya, kita keluar dulu. Kita ke pelanggan, master, pelanggan, nama pelanggan. Nah, seperti biasa, master produk itu, master itu terbagi jadi 3 ya. Toolbar, data pelanggan, dan untuk inputnya. Nah, khusus untuk data pelanggan, sebelum kita input, ya Bapak Ibu, kita wajib cari dulu ID outletnya, atau nomor RS-nya, atau nomor MSISDN-nya. Caranya adalah diklik ke chip. Chip ini adalah nomor ID outlet kalau untuk Indosat, ya. MSISDN buat Telkomsel atau XL gitu loh. Ya, kita tinggal masukin kodenya ada nggak sebelum kita input, misalnya 1. Nah, terus cari, ya. Kalau ketemu, berarti data itu sudah ada dan kita tidak perlu input lagi. Kalau belum ada kayak sekarang, ya kita input ulang ya. Kita misalnya tambahin pelanggan adalah tambah nama pelanggannya Mina. Kategorinya bisa Anda pilih outlet, grosir, server, cabang ya. Defaultnya adalah outlet. Harga jual yang tadi kita input harga jual. Bapak Ibu perhatikan kalau ada loop, logo loop ini adalah buat cari. Nih, buat cari. Kalau datanya banyak, kita bisa cari. Ya. Nah, ini muncul 2 ya. Kita pakai retail. Salesnya siapa? Nah, kita udah tentuin dulu.
si Mina ini salesnya siapa sih yang pegang? Jadi kalau di Indosat namanya populasinya ya. Misalnya ini Richard. Nah, alamat tinggal di input. Nah, nomor HP-nya si pemilik outlet. Nah, emailnya, person. Nah, terus untuk nama server, kalau dia adalah server, Bapak Ibu harus input nama servernya. Kenapa? Karena untuk cross-selling server, kita pakai nama server yang di sini. Jadi kalau nama server nggak pernah diisi, berarti tidak ada server. Ya, udah. Nah, kita simpan dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Mina udah simpan. Sekarang kita input ID outletnya atau MSISDN-nya, sorry, atau nomor RS-nya. Kita klik ke Mina. Nah, chip ini akan nyala nih. Chip ini adalah RS atau ID outlet. Nah, kita tinggal klik sini. Jenisnya adalah SD. Nah, parentnya siapa? Nih, misalnya ya, Mobo Jakarta. Nah, chipnya ID outletnya berapa? Nih, 125. Nih, contoh aja ya, Bapak Ibu ya. Enter. Kalau ada chip yang lain, enter sampai ujung, enter juga. Nah, kita simpan ya. Nah, udah kesimpan ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita kalau mau edit sama juga, kita pilih dulu, misalnya Mina. Ya. Nah, kalau mau edit chipnya, kita tinggal edit di sini kalau salah. Terus, kalau dia ganti chip, kita tidak boleh ID-nya dihapus ini. Tinggal tambahin baru, tambahin satu baris di bawahnya ya. Jadi kita tidak pernah hapus datanya. Karena itu nyangkut ke laporan. Nah, kalau mau edit si Mina, informasinya tinggal Bapak Ibu klik ke Minanya. Nah, informasi apa yang Anda mau edit, misalnya nomor handphonenya. Ya, atau dia jadi server. Mina serve. Contoh ya. Kita simpan. Nah, udah. Nah, Mina serve. Bapak Ibu, karena pelanggan itu datanya bisa banyak dan kita servernya kan resources kita harus jaga ya, karena banyak pakai. Maka data ini, grid-nya ini kita tampilkan defaultnya 50 baris. Jadi kalau Anda mau lihat lebih, Anda bisa pilih misalnya 100, 200 atau semua. Maka dia akan tampilkan semua data pelanggan di sini. Ya. Nah, tapi kalau kamu 50 dan datanya lebih dari 50, berarti halaman ini akan nyala seperti biasa. Jadi off berapa, nah dia bisa lihat ke halaman berikutnya, ini ke akhir halaman, satu halaman depan ke awal halaman. Ya. Terus, kita juga bisa menampilkan populasi untuk canvasser tertentu. Nah, kita tinggal pilih nama canvasser di sini. Ya, misalnya punya si Richard. Nah, dia hanya akan muncul outletnya atau populasinya punya si Richard. Ya. Oke, Bapak Ibu. Terus, kalau kita ada sales baru misalnya ya. Jadi ini ganti sales. Jadi misalnya si sales A berhenti diganti dengan sales B. Jadi semua populasinya si sales A kita harus pindahin ke sales B. Jadi pertama-pertama yang kita lakukan adalah seperti yang saya bilang, kalau sales berhenti kita harus hilangin dia punya nomor handphone ya. Terus dia punya user aplikasi, kita harus kosongin ya. Bapak Ibu, Android login dimatikan ya. Kalau udah, kita tambahin canvasser baru ya. Kalau udah canvasser baru kita balik ke pelanggan ya. Kita pilih canvasser A, misalnya ini ya, diganti ke canvasser B. Jadi semua pelanggannya Dian akan diganti ke Richard. Tinggal klik ganti sales 1 ke sales 2. Ya, Bapak Ibu. Terus kalau mau tukar pelanggan, kita tinggal klik tukar sales 1 ke sales 2. Jadi pelanggannya si Dian akan ke Richard, Richard punya pelanggan akan ke Dian. Ya, Bapak Ibu. Jadi demikian untuk cara input pelanggan dan harga jualnya.